Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Dwi Ernawati. Saya mahasiswa UT semester 7 jurusan PGSD dengan NIM 857880675. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA yaitu tentang sifat cahaya. Untuk yang pertama yaitu tentang pemantulan cahaya. Peralatan yang sudah saya siapkan ada cermin datar, kemudian ada senter, ada layar, kemudian ada celah, selanjutnya ada busur, dan ada lilin untuk bendanya. Nah, untuk pengamatan yang pertama yaitu kita nyalakan dulu senternya. Nah, kita amati dulu senter ini melewati celah cahaya. Nah, setelah kita nyalakan lampu senter, kita amati dengan baik jalannya cahaya, berkas cahaya ini pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin. Ini sudah mengenai cermin ya. Kita lihat dari jarak dekat. Bisa kita amati dari celah cahaya ini, cahaya senter menuju ke arah cermin datar, kemudian memantul ke layar. Ini kalau kita perhatikan sekitar 70 derajat, kemudian sinar pantulnya juga sekitar 70 derajat. Selanjutnya kita berikan sebuah benda di depan cermin yaitu lilin. Kita gerakkan maju dan mundur. Ternyata sifat cermin datar yaitu maya, tegak, dan ukurannya tetap. Untuk selanjutnya yaitu pemantulan pada cermin cekung dan cermin jembung. Untuk peralatannya saya gunakan sendok. Yang bagian belakang ini sebagai cermin jembung dan yang bagian depan sebagai cermin cekung. Kemudian ada lilin dan selanjutnya juga ada layar. Ya, mari kita amati bersama. Pemantulan cahaya pada cermin jembung. Nanti akan kita gambarkan berkas cahaya sehingga tampak gambar sudut datang dan sudut pantulnya. Nah, sifat dari cermin cembung ini yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Untuk selanjutnya kita amati pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, bisa kita lihat ada bayangannya. Kemudian nanti kita gambar sehingga tampak sudut datang, sudut pantulnya. Nah, sifat bayangan pada cermin cembung ini adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya akan kita atur antara jarak benda dan layar agar bayangannya terlihat lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, semakin dekat dengan sumber cahaya nanti akan kita ukur, dan kalau kita geser sumber cahaya ini menjauhi cermin, maka bayangan akan menghilang atau tidak tampak seperti ini. Untuk jawaban yang kedua yaitu tentang pembiasan cahaya. Untuk peralatan yang sudah saya siapkan yaitu ada senter, cahaya, kemudian untuk balok kacanya saya gantikan dengan gelas yang berisi air, dan ada juga layar. Kemudian untuk lensanya saya gunakan lensa plus atau sebagai cermin cembung, sebagai lensa cembung. Kemudian untuk lensa cekungnya saya pakai kacamata minus yang akan kita gunakan untuk mengamati huruf pada buku. Mari kita amati untuk proses pembiasan cahaya terlebih dahulu. Di depan saya
Di sini sudah ada senter, mari kita nyalakan. Nah, cahaya sudah melewati celah cahaya, kemudian menembus gelas yang berisi air. Di sini bayangannya, jadi biasanya kita bedakan jika tidak ada gelas berisi air, cahaya langsung menuju ke layar ternyata akan berbeda. Ketika sudah mengenai gelas kaca akan terjadi pembiasan. Nanti akan kita gambarkan jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian kita ukur sudut datang dan sudut biasnya menggunakan busur. Demikian praktek untuk pembiasan. Kemudian di sini saya ada dua kacamata, yang satu kacamata plus dan satu kacamata minus. Yang pertama kita akan mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa. Kita gunakan lensa cembung. Kemudian saya geserkan lensa perlahan menjauhi huruf sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak, dan saya ukur tingginya. Ternyata menggunakan lensa cembung, bayangan hurufnya menjadi semakin besar dan memang hilang. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung yaitu bisa terbalik dan bisa juga tegak, bisa juga nyata ataupun maya, bisa diperbesar ataupun diperkecil tergantung posisi benda. Nah, selanjutnya saya gunakan lensa cekung, lakukan hal yang sama, yaitu mengamati huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian saya geserkan lensa secara perlahan menjauhi huruf. Nah, sifat bayangan yang terbentuk oleh lensa cekung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Demikian percobaan pembiasan cahaya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tentang difraksi, interferensi, dan dispersi. Nah, peralatan yang sudah saya siapkan yaitu compact disc, kemudian ada senter, ada wadah berisi air, dan juga ada layar untuk menangkap bayangan hasil pemantulan. Mari kita amati peristiwa difraksi, interferensi, dan dispersi. Ini ada compact disc, kemudian kita beri cahaya, ternyata bayangan yang dia pantulkan itu berwarna pelangi. Nah, ini namanya peristiwa difraksi. Difraksi sendiri adalah pembelokan atau penyebaran cahaya saat melewati celah ataupun rintangan. Selanjutnya kita akan mengamati compact disc. Ternyata bagian bawah compact disc kalau kita amati itu juga menghasilkan warna pelangi. Peristiwa ini disebut interferensi. Interferensi sendiri adalah gabungan dua atau lebih gelombang yang menghasilkan interaksi intensitas yang kompleks. Masukkan compact disc ke dalam air, kemudian kita beri cahaya, ternyata bayangan yang dihasilkan. Nah, peristiwa seperti ini disebut dispersi, yaitu pemecahan cahaya putih menjadi berbagai warna saat melewati medium seperti prisma. Demikian praktikum saya terkait optik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.